selamat pagi pemirsa semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali saya Dr. Catherine Hetsa akan menemani Anda di pagi hari ini. Spesial tentunya di suasana Idul Adha. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha buat seluruh masyarakat yang merayakannya. Wah, ini rasanya sudah ada aroma-aroma ya. Banyak sekali rasanya masakan-masakan yang telah terhidang. Kemudian sudah terlihat suasana yang hangat ya. Tentunya Idul Adha adalah tentang kebersamaan, kehangatan, dan tentunya ya pemirsa ya, tidak lain tidak bukan, tidak jauh yang namanya dari daging kurban. Untuk itulah kita hari ini spesial, temanya yaitu bijak konsumsi daging kurban, nikmat disantap, sehat didapat. Wah, bagaimana nih khususnya para ibu-ibu yang sudah menyiapkan mungkin ya masakannya pagi, siang, sore. Ya silahkan tonton terus acara ini karena tentunya hari ini kita akan mendapatkan bukan hanya enak di mulut tapi juga sehat di tubuh. Ya, pemirsa semuanya, hari ini kita juga sudah menyiapkan ya narasumber yang luar biasa, ahli di bidangnya ya. Jadi kita ulek-ulek nanti pertanyaannya yang banyak ya, supaya Idul Adha kali ini lebih spesial masaknya untuk orang-orang yang Anda cintai. Pemirsa semuanya, hari ini saya sudah bersama narasumber kita yang cantik hari ini, yaitu dengan Dr. Dini Fadila, spesialis gizi klinik. Halo, selamat pagi dokter. Pagi Dr. Catherine. Ya. Wah, terima kasih sudah datang di acara ngopi kita ya dokter ya. Iya, Ngobrol sama-sama. penuh inspirasi. Untuk itu yuk kita mari ngopi dulu dokter. Oke, boleh ya. Pemirsa semuanya juga jangan lupa ya untuk ngopi di rumah supaya mendapatkan inspirasi-inspirasi dan tentunya sambil nonton ngopi ngobrol penuh inspirasi. Dokter, sesuai dengan judul kita, bijak konsumsi daging kurban, nikmat disantap, sehat didapat. Nah, biasanya nih ya dokter ya, di suasana hari raya seperti ini, kebiasaan-kebiasaan apa saja nih dokter ya yang sering red flag gitu ibaratnya tentang daging kurban sehingga dapat merusak nanti konsumsinya untuk tubuh kita dokter. Oke, saya coba bahas dulu ya. Jadi biasanya kalau dari suasana hari raya kurban ini kan tersedia banyak sekali ya, berlimpah itu daging-daging dari daging sapi, daging kambing. Memang menggugah selera sekali ya. Cuman memang akan berbahaya bagi kesehatan kalau konsumsinya itu kurang bijak. Misalnya jumlahnya yang berlebihan atau proses pengolahannya yang kurang baik. Jadi tadinya mau enak, sehat ya, ternyata jadi nggak sehat gara-gara konsumsi daging kurban tadi yang kurang bijak. Begitu Dr. Catherine. Wah, jadi harus lebih bijak. Maka kita dengarkan nih ya dokter ya, untuk acara kita hari ini kita sudah siapkan. Nah dokter, untuk bahas tentang biasanya kan orang tuh senang ya dokter ya, oh iya karena makan daging tuh banyak banget gizinya ya dokter ya. Padahal katanya kalau cara mengolahnya salah, cara masaknya salah, itu juga tidak banyak manfaatnya bagi tubuh ya dokter Iya, ya. benar sekali, Nah Dr. biasanya Catherine. apa saja dokter kandungan-kandungan gizi utama pada daging gitu dokter, yang paling banyak tuh pada daging apa dokter? Sapi, lembu gitu dokter. Oh ya, baik. Untuk hewan kurban sendiri memang bermacam-macam ya. Jadi memang untuk daging hewan kurban ini biasanya memang kita sebutnya dengan daging merah. Nah, daging merah ini memang sumber protein yang sangat baik untuk tubuh. Tapi memang ada beberapa jenis daging, misalnya seperti daging domba, mungkin di sini jarang-jarang konsumsi ya. Tapi dia itu sangat tinggi lemak. Ya, jadi memang pilihan daging kurbannya dan cara mengolahnya itu nanti mempengaruhi bagaimana efeknya ke tubuh kita. Berarti kandungan proteinnya sangat tinggi dan tentu tadi contohnya pada domba itu kandungan lemaknya sangat tinggi ya dokter ya. Benar. Nah biasanya dokter bagaimana nih cara mengkonsumsinya agar tetap daging kurbannya itu tetap sehat namun tetap nikmat dokter? Iya, baik. Untuk konsumsinya supaya tetap sehat tentu porsinya harus sesuai ya. Jadi konsumsi dengan porsi yang direkomendasikan, nanti itu ada batas maksimalnya berapa banyak seminggu gitu. Dan juga cara pengolahannya, kalau bisa dihindari pengolahan-pengolahan yang dapat meningkatkan zat-zat tidak sehat
ya misalnya digoreng deep fry atau diberikan santan yang berlebihan ya, itu memang Malah seringannya kebiasaan. begitu ya dokter ya. Iya, rendang gula gitu ya. Memang pengolahannya memang harus diperhatikan sih untuk lebih sehat dan tetap mendapatkan manfaat kesehatan dari daging tersebut. Nah, ini kan memang suasana hari raya itu bisa sampai seminggu ya dokter ya. Ya, benar. Bagaimana nih dokter? Apakah daging kurban ini bisa menjadi sumber protein utama nih untuk selama beberapa hari berturut-turut gitu dokter? Baik, tentu itu tidak direkomendasikan ya. Jadi prinsipnya tetap untuk kesehatan itu konsumsinya harus dengan prinsip gizi seimbang ya. Jadi pilihan sumber proteinnya, kemudian itu harus bervariasi dari hari ke hari. Nanti juga saya paparkan ya untuk rekomendasinya itu per minggu berapa banyak sih daging merah yang boleh dikonsumsi untuk tetap sehat, begitu. Wah, jadi pemirsa sudah tidak sabar nanti ya. Kita nanti juga akan mendengarkan nih ya pemaparan dari dokter Dini ini untuk menjelaskan lebih detail ya. Nah sebelumnya dokter ya, jadi berapa porsi sebenarnya dokter yang bagus tuh sehari makan daging itu dokter? Jadi sebenarnya berapa banyak yang boleh dikonsumsi itu masing-masing individu punya kebutuhan yang berbeda. Memang harus dinilai personal ya. Jadi tidak bisa si A makannya sebanyak ini boleh, si B makannya juga boleh sebanyak ini. Jadi setiap individu itu punya kebutuhan yang berbeda. Tapi ya secara garis besar konsumsinya itu paling tidak bisa maksimal 2-3 kali seminggu dengan porsi yang secukupnya, sekitar 1 porsi daging itu di 50 gram per hari. 2-3 kali seminggu ya dokter ya. Berarti jangan setiap hari, bahkan pagi, siang, sore, malam ya pemirsa ya. Bahaya nanti buat kolesterol. Nah, berbicara tentang kolesterol, apakah nanti kan dokter ya ada juga yang penganut atau penderita kolesterol, asam urat seperti itu ya. Jadinya tidak senang nih dengan ada hari seperti ini ya karena dia tidak bisa menikmati. Apakah penderita kolesterol gitu tidak bisa makan daging merah sama sekali, dokter? Ya, oke. Itu memang mitos yang berkembang ya di masyarakat bahwa kalau makan daging merah itu nanti kolesterolnya naik. Nah sebenarnya tidak seperti itu ya, karena memang dari daging-daging kurban itu sendiri kandungan kolesterolnya tidak cukup tinggi ya saat dikonsumsi sewajarnya. Itu tidak cukup tinggi untuk meningkatkan kolesterol. Namun nanti yang akan memengaruhi kadar kolesterol saat mengkonsumsi daging-daging kurban tersebut adalah bagaimana cara mengolahnya, Dokter Catherine. Kembali lagi bagaimana cara mengolahnya. Tapi bukan berarti orang yang punya penderita kolesterol tidak boleh sama sekali ya kan dokter ya. Justru ada kandungan gizinya yang baik untuk orang tersebut. Ya pemirsa semua, ada kabar baik ya buat Anda yang penderita kolesterol ya. Jadi untuk itu dengarkan terus ya sampai selesai nanti acara hari ini. Nah kemudian ya dokter ya, ada yang mengatakan bahwa ya udahlah kalau gitu karena kan saya punya penyakit kolesterol. Waktu masaknya ini saya kasih nih ya berendam daging itu pakai nanas, jeruk nipis yang bahkan lama gitu dokter. Itu katanya bisa merusak gizi atau malah lebih bagus dokter? Oke, jadi sebenarnya untuk marinasi dalam pengolahan daging itu memang bisa dapat meningkatkan cita rasa ya. Cuman yang belum ada bukti-bukti ilmiah yang mendukung kebiasaan tersebut. Jadi belum bisa diberikan rekomendasi itu baik atau buruk untuk kesehatan ya. Baik dokter. Nah karena ini Idul Adha panjang ya dokter ya. Biasanya kan para ibu-ibu itu suka menyimpan stok nih ya kan dagingnya. Itu baiknya penyimpanannya di mana dokter? Baiknya di freezer atau yang kayak kulkas di bawah atau di mana gitu dokter? Baik, untuk daging merah sendiri sebenarnya itu saat mau diolah misalnya baru dipotong nih, setelah dibersihkan, sebaiknya memang langsung diolah, langsung dikonsumsi. Kalaupun memang mau disimpan, itu dalam bentuk makanan yang sudah siap makan begitu ya, itu lebih sehat. Kemudian kalau disimpan untuk daging sendiri dalam kondisi sudah bersih, itu dapat disimpan 12 jam di kulkas bagian bawah. 12 jam di kulkas bagian bawah. Benar. Kemudian kalau di freezer mungkin waktu penyimpanannya bisa lebih lama ya. Lebih lama dari 12 jam itu ya dokter? Biasanya bisa 1 bulan gitu. Bisa sampai 1 bulan masih aman ya dokter ya? Betul. Wah oke gitu ya pemirsa, jadi memang masih bisa lah ya stok ya, walaupun nanti sudah selesai Idul Adha masih ada daging kurbannya, boleh ya diolah-olah kembali untuk menu makanannya sehari-hari. Nah
Menyangkut tadi itu berarti berapa lamanya sudah terjawab ya dokter ya? Kalau di bawah dia 12 jam kurang lebih, di penyimpanan di bawah, kalau di atas dia bisa hampir 1 bulan pemirsa. Nah, kalau nih dokter ya tadi kan aman nih untuk penyakit kolesterol, tapi kalau dikonsumsi secara berlebihan, kira-kira faktor risiko penyakit apa yang paling sering muncul dokter? Oke, baik. Ini juga pertanyaan yang paling sering ya muncul. Jadi untuk konsumsi daging merah itu kan tadi ada batas maksimumnya ya, sudah direkomendasikan juga oleh organisasi internasional termasuk WHO. Jadi kalau misalnya konsumsi daging merah itu terlalu berlebihan, dia dapat memicu kanker, terutama kanker usus besar. Kemudian kalau misalnya makannya juga terlalu berlebihan, apalagi jenis daging merah yang diproses kayak sosis gitu ya, ham. Nah itu biasanya juga dapat menyebabkan penyakit-penyakit kardiovaskular ya, dengan kadar lemak jenuhnya cukup tinggi. Terus tadi juga cara pengolahannya juga harus diperhatikan untuk menghindari risiko penyakit tersebut. Wah, mantap sekali ya pemirsa semuanya untuk narasumber kita pada hari ini. Dan ya dokter ya, saya sendiri itu rasanya kepo ya, kira-kira metode memasak apa yang paling sering supaya tidak merusak sekali kandungan gizi pada daging tersebut dokter? Baik, untuk metode memasak itu sebenarnya untuk daging merah yang disarankan adalah memasak dengan suhu rendah sampai sedang. Jadi tidak boleh mengolah daging itu terlalu tinggi, suhunya di atas 180 derajat ke atas, itu dia bisa menghasilkan zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan tubuh ya. Jadi memang sarannya seperti direbus, kukus atau tumis ya, itu biasanya cara pengolahan yang lebih aman untuk mempertahankan zat gizi yang terkandung dalam daging kurban tersebut. Berarti kalau dia seperti dokter katakan tadi lebih dari 180 derajat itu bisa menimbulkan zat-zat yang berbahaya bagi tubuh. Wah, jadi pemirsa semuanya harus diperhatikan juga ya cara memasaknya. Berarti kalau dia masaknya dengan digulai semuanya, direndang semuanya santan yang berlebih, itu berarti memang kurang baik ya dokter ya, merusak kandungan zat gizi yang terdapat pada daging merah itu sendiri ya. Wah, ini dokter ya, ini rasanya pemirsa sudah tidak sabar lagi mendengarkan penjelasan ya, lebih detail lagi yang dikatakan oleh narasumber kita, Dr. Dini Fadila, spesialis gizi klinik. Untuk itu, pemirsa semuanya tetap setia di Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi, kita akan kembali lagi nanti. Balik lagi di acara Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi. Ya, masih bersama dengan narasumber kita hari ini. Dokter, kalau Idul Adha begini dokter juga ngumpul-ngumpul ya dokter ya, bersama dengan keluarga, ikut menyantap makanan-makanan daging kurban juga ya dokter ya. Kalau dokter sendiri ikut juga nggak dokter nih menyantap untuk memasak daging-daging kurban ini dokter? Ya karena kebetulan saya juga tinggal dengan orang tua ya, jadi biasanya urusan dapur atau pengolahan daging kurban itu mama saya lebih jago sih. Tim menikmati aja. Mantap, kita tim-tim menikmati masakan-masakan yang sudah disediakan ya dokter ya. Ya, tapi tentunya pemirsa tetap kita perhatikan komposisi berapa banyak ya dokter ya, jangan sampai wah berlebihan sekali, nanti selesai hari raya malah justru datang ke IGD ya dokter ya, sakit. Naik tensi jangan sampai ya. Untuk itu makanya pemirsa semuanya harus nonton acara kita pada pagi hari ini. Ya langsung saja dokter, mungkin pemirsa semua sudah tidak sabar untuk mendengarkan penjelasan tentang tema kita, bijak konsumsi daging kurban, nikmat disantap, sehat didapat. Silakan dokter. Di sini ya. Iya. Baik, jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Catherine ya, untuk topik hari ini adalah bagaimana kita dengan bijak mengonsumsi daging kurban yang akan sangat berlimpah pasti di suasana lebaran ini ya. Jadi ini mungkin sekedar pembuka ya, bagaimana perintah untuk berkurban itu ada di Al-Quran dan juga di hadis ya. Jadi memang kalau dari percontohan yang dilakukan oleh Rasul itu kurbannya dengan kambing. Nah, cuman di negara kita ya mungkin ada beberapa alternatif pilihan.
Oke, next. Nah, jadi ini adalah jenis-jenis pilihan hewan yang biasanya di kurban ya. Ada unta, itu mungkin di sini nggak ada ya, atau sekarang mungkin di daerah Arab sana. Kemudian ada kambing, kemudian ada domba dan juga sapi. Nah, keempat jenis hewan ini nanti dagingnya itu setelah dikurban tentu bisa dilihat dari warnanya adalah disebut dengan daging merah. Selanjutnya. Next. Nah, apa sih keunggulan dari daging merah sebagai bahan pangan? Yang pertama, daging merah ini merupakan salah satu sumber protein dengan jenis protein yang sangat tinggi kualitasnya. Kenapa disebut dengan tinggi kualitasnya? Karena dia mengandung asam amino. Jadi protein itu ada struktur-struktur kecilnya yang menyusun disebut dengan asam amino, dan kandungan asam amino dalam protein daging merah ini adalah asam amino esensial dan lengkap ya. Esensial itu maksudnya apa? Jadi esensial itu maksudnya dia tidak bisa dibentuk oleh tubuh sendiri gitu. Jadi memang harus didapatkan dari luar, yaitu dari makanan. Nah, kemudian sebagai salah satu sumber protein juga untuk daging merah ini dapat memberikan sensasi kenyang lebih lama. Jadi pada orang-orang yang biasanya sedang diet atau untuk program penurunan berat badan, itu biasanya kita naikin asupan proteinnya untuk memberikan sensasi kenyang lebih lama, untuk menghindari dia ngemil-ngemil macam-macam gitu ya. Nah, kemudian daging merah ini juga mengandung mikronutrien atau zat-zat gizi mikro yang penting seperti zat besi heme terutama, kemudian vitamin B kompleks, dan juga seng. Next. Nah, ini untuk perkiraan kandungan nutrisi pada berbagai macam jenis daging kurban tadi ya. Ini per 100 gram, jadi sebenarnya untuk satu porsi daging itu kita konsumsi sekitar 50 gram ya per satu porsi, 40-50 gram. Jadi ini kira-kira untuk 2 porsi daging. Nah, ini ada keterangannya, ada daging unta dan daging domba di sebelah kanan ya. Nah, untuk daging unta ini energinya itu per 100 gram adalah 107 sampai 120 kilokalori. Kemudian proteinnya 20 sampai 22 gram, lemaknya di 1 sampai 2,5 gram, kolesterolnya di 50 sampai 60 mg, kemudian zat besinya itu 2 sampai 3,8 mg, dan vitamin B12-nya itu ada di 2,3 sampai 3,5 mikrogram. Nah, bisa dilihat perbandingannya di daging domba ya. Ini energinya lebih tinggi, kalorinya per 100 gramnya bisa 250 sampai hampir 300 kalori dalam 100 gram daging. Kemudian proteinnya ya kurang lebih beda-beda sedikit ya, memang lebih rendah dibandingkan unta di 16 sampai 17 gram. Kemudian lemaknya 20 sampai 23 gram dan kolesterolnya 70 sampai 75 mg. Zat besi kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2,5 mg dan vitamin B12 itu di 2 sampai 2,5 mikrogram. Next. Oke, jadi ini adalah jenis daging yang sepertinya lebih sering ya dikonsumsi di Indonesia. Jadi kandungannya itu ada daging kambing dan daging sapi. Untuk energinya sendiri di daging kambing per 100 gram itu ada di 120 sampai 140 kalori, kemudian proteinnya 20 sampai 22 gram, kurang lebih sama seperti daging unta tadi ya. Kemudian lemaknya di 3 sampai 9 gram. Kemudian dari kolesterol 60 sampai 75 gram dan zat besi 2,6 sampai 3,3 mg, vitamin B12-nya 1,5 sampai 2 mikrogram. Kemudian daging sapi kurang lebih kalorinya 140 sampai 250. Kemudian proteinnya 18 sampai 22 gram, lemaknya 5 sampai 20 gram, kolesterol di 70 sampai 90 mg, zat besinya di 2,5 sampai 3 mg dan vitamin B12-nya di 2 sampai 2,6 mikrogram. Oke. Jadi sebenarnya kandungan nutrisi ini hanya perkiraan ya. Jadi kalau angka pastinya itu sangat tergantung dari usia dari hewan kurban tersebut, kemudian bagian daging yang mana yang dikonsumsi, kemudian ukurannya ya. Jadi komposisi dari tubuh hewannya juga, apakah dia terlalu gemuk atau terlalu kurus ya. Jadi tapi bisa dilihat tadi untuk daging kambing malah di sini katanya tinggi lemak, tapi ternyata dia memiliki kadar lemak yang jauh lebih rendah dibandingkan jenis hewan kurban lainnya. Oke, di selanjutnya.
Oke, di sini jadi secara grafis digambarkan bagaimana kandungan nutrisi pada 100 gram daging-daging kurban tadi ya. Jadi yang paling tinggi kalori dan tinggi lemak itu adalah daging domba. Ya, mungkin memang di sini jarang, tapi memang masih ada yang mengonsumsi daging domba dan menjadikannya sebagai pilihan hewan kurban. Sedangkan untuk jumlah protein, zat besi, vitamin B12 itu rata-rata sama ya, kurang lebih tidak berbeda jauh. Dengan kolesterol tertinggi itu ada di daging sapi. Oke. Jadi kalau konsumsi daging kambing itu masih aman ya. Sebenarnya kalau kolesterolnya tidak terlalu tinggi. Oke. Lalu bagaimana sih manfaat kesehatan dari konsumsi daging merah? Seperti yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, daging merah ini adalah salah satu sumber protein berkualitas tinggi. Dia mengandung asam amino esensial yang tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh, sehingga memang harus diperoleh dari makanan. Dan protein, asam amino itu sangat penting untuk fungsi-fungsi tubuh, karena memang sebagian besar sel tubuh kita itu terdiri dari protein, dan dia juga untuk perbaikan jaringan otot, kemudian juga pertumbuhan ya. Zat-zat bangun pada tubuh itu membutuhkan protein. Kemudian daging merah ini juga kaya akan zat besi, mengandung zat besi jenis heme ya, yang memiliki istilahnya adalah penyerapannya itu lebih baik daripada sumber zat besi yang berasal dari tumbuhan, sehingga menjadi salah satu pilihan untuk mencegah dan mengatasi defisiensi zat besi ya, anemia yang disebabkan akibat kekurangan zat besi dalam tubuh. Untuk kebutuhannya sendiri, zat besi itu 9-18 mg per hari ya, tidak terlalu tinggi sebenarnya. Oke, selanjutnya. Oke, ini manfaat lainnya dari konsumsi daging merah. Daging merah juga tadi tinggi kandungan vitamin B12. Nah, vitamin B12 ini juga sama seperti zat besi, dia berperan dalam pembentukan sel darah merah, sehingga dapat mencegah anemia. Selain itu, dia juga dapat mendukung fungsi dari sistem saraf dan juga untuk pembentukan DNA. Untuk kebutuhan gizinya itu per hari untuk orang dewasa itu sekitar 2,4 mikrogram, jadi tidak terlalu tinggi juga ya. Selanjutnya adalah manfaat dari tingginya kandungan seng di dalam daging merah. Jadi di daging merah ini tinggi juga kandungan zinc atau seng ya, salah satu mikronutrien yang berperan penting dalam sistem imun. Kemudian untuk penyembuhan luka, sintesis dari DNA juga, pembentukan DNA juga dalam pembentukan enzim dan hormon. Untuk kebutuhannya itu 8-11 mg per hari, kalau laki-laki 11 mg, kalau perempuan 8 mg per hari untuk wanita dan laki-laki dewasa. Oke, selanjutnya. Oke, jadi ini tadi sudah dibahas tentang manfaat ya, manfaat kesehatan. Tapi ada risiko kesehatan juga nih dari konsumsi daging merah, terutama jika konsumsinya berlebihan dan cara pengolahannya kurang baik. Yang pertama adalah memicu kanker, terutama kanker kolorektal. Itu sudah banyak sekali pembahasannya di jurnal-jurnal ilmiah ya, bahwa konsumsi daging merah yang berlebihan, terutama yang proses, itu meningkatkan risiko terjadinya kanker kolorektal atau kanker usus besar ya. Nah, untuk daging merah yang proses ini juga sudah diklasifikasikan oleh WHO sebagai zat karsinogen atau zat-zat yang dapat memicu kanker grup 1. Grup 1 itu berarti sudah banyak sekali bukti ilmiahnya. Itu setara dengan konsumsi rokok atau kebiasaan merokok ya. Merokok itu kan sudah banyak sekali ya buktinya dia dapat memicu kanker, berbagai macam jenis kanker. Nah, kalau misalnya daging merah unprocessed ya, bukan yang proses tadi, tapi dikonsumsi secara berlebihan, itu juga dapat menyebabkan pemicu kanker dan diklasifikasikan sebagai karsinogen grup 2 oleh WHO. Grup 2 itu sudah banyak buktinya di hewan, tapi di manusia itu buktinya masih terbatas. Selanjutnya, konsumsi berlebih dari daging merah juga dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular ataupun jantung dan pembuluh darah. Kalau misalnya daging makannya berlebih, apalagi pengolahannya kurang baik, jadi misalnya bagian dagingnya yang berlemak-lemak ya, tidak dipilih bagian-bagian daging yang lebih banyak dagingnya daripada lemaknya. Nah, itu dapat meningkatkan asupan kolesterol. Kemudian dari asupan kolesterol yang tinggi itu, kemudian dari pengolahannya juga yang kurang bijak, itu dapat meningkatkan kadar kolesterol LDL dalam darah dan memicu penyumbatan dari pembuluh darah besar dan memicu penyakit jantung.
Nah, hubungan antara konsumsi daging merah dengan penyakit kardiovaskular ini lebih tinggi dan lebih signifikan pada jenis daging-daging merah yang diproses. Seperti tadi ya, ada sosis, ham gitu ya, yang menambahkan banyak sekali zat tambahan pada daging-daging tersebut dibandingkan daging-daging yang unprocessed. Oke, selanjutnya. Oke, ini risiko kesehatan yang lainnya adalah risiko penyakit diabetes tipe 2. Jadi karena asupan lemak yang berlebihan dari jenis-jenis daging merah tadi itu juga dapat menyebabkan resistensi insulin. Jadi kita punya hormon insulin yang fungsinya itu untuk membantu memasukkan gula dari dalam darah ke dalam sel, ya, glukosa dari darah masuk ke dalam sel. Nah, ketika asupan daging merah itu kita berlebihan, selain karena dapat memicu peradangan, dia juga menyebabkan kerja dari hormon insulin tersebut terhambat, menyebabkan kadar glukosa di dalam darah tetap tinggi, tidak bisa masuk ke dalam sel, akhirnya memicu penyakit diabetes tipe 2. Selanjutnya juga, nah ini yang tadi sudah banyak dibahas di awal ya, pemrosesan daging merah dengan suhu yang tinggi, itu 180, 220 sampai 250. Itu misalnya dipanggang, dibakar, digoreng, deep fry. Nah, itu dapat memicu munculnya zat-zat karsinogenik, ya, zat-zat yang berbahaya bagi tubuh seperti amin heterosiklik, nitrosamin, kemudian ada akrilamid. Nah, ini bisa menyebabkan mutasi genetik, ya. Jadi itu asal muasal dia dapat memicu kanker itu di situ gitu. Nah, jadi tadi seperti yang disampaikan, pengolahan daging merah ini juga sangat penting selain dari jenis dagingnya sendiri. Selanjutnya. Oke, ini dia tips sehat ya, saya share sedikit ya untuk tips sehat konsumsi daging merah. Yang pertama adalah konsumsi secukupnya dengan prinsip gizi seimbang ya, dan juga sebaiknya dikonsumsi dengan sumber serat misalnya sayur dan buah. Kenapa? Jadi konsumsi yang wajar, yang mindful, yang tidak berlebihan, walaupun memang suasana lebaran ini pasti berlimpah-limpah ya, dagingnya yang dapat sendiri, yang memang motong sendiri, kemudian dapat dari tetangga lagi, dari saudara dianterin gitu ya. Jadi konsumsinya tetap harus sesuai yang direkomendasikan. Kemudian tidak bisa kalau cuma makan dagingnya saja, tetap harus ditemani dengan sumber karbohidrat, misalnya nasi, kemudian ada pelengkapnya, sayur ya, sayur-sayuran. Nah, kenapa disarankan konsumsi daging dengan sumber serat misalnya sayur? Konsumsi sayur yang dimakan bersama dengan daging merah ini dapat membantu untuk mencegah kenaikan kolesterol di dalam darah ya. Kemudian jumlah yang direkomendasikan untuk konsumsi daging merah adalah 350 sampai 500 gram per minggu. Ini sebenarnya cukup tinggi ya, karena memang saya rasa kalau tidak occasional, misalnya lagi lebaran gini, kita juga jarang-jarang makan daging ya. Paling kalau diajak all you can eat, keluar gitu, baru makan daging gitu. Apalagi kalau misalnya beli sendiri itu kan sebenarnya lebih pricey ya daripada sumber protein yang lain. Jadi harusnya ya konsumsi kita tidak sebanyak ini sih per minggu. Kemudian pilih bagian daging yang minim lemak, misalnya khas dalam, khas luar ya. Kalaupun memang ternyata bagian daging yang akan dikonsumsi itu banyak lemaknya, sebaiknya dipisahkan dulu, dipotong dulu bagian-bagian lemaknya, dikonsumsi cukup bagian merah dagingnya saja. Selanjutnya. Oke, ini juga yang tadi sudah disampaikan, hindari konsumsi daging merah yang proses. Jadi dia sudah digiling, kemudian ditambahkan lagi bahan tambahan macam-macam, terutama biasanya garam ya. Garam itu nanti dia meningkat supaya lebih awet gitu. Misalnya kayak ham, sosis ya, itu nanti ditambahin macam-macam. Tepung juga biasanya dimasukin juga tuh untuk pengolahannya. Yang tadi sudah disampaikan, daging merah yang proses itu sangat karsinogen. Jadi sangat memicu pertumbuhan kanker. Jadi sebaiknya dihindari ya konsumsi daging merah yang proses seperti ini. Kemudian gunakan metode memasak dengan suhu rendah hingga sedang. Batasi penggunaan minyak, santan, dan juga garam dalam pengolahan daging kurban. Kemudian, nah yang tadi seperti ditanyakan Dr. Catherine ya, olah daging dalam rentang waktu yang tepat dan kondisi matang. Jadi sebaiknya setelah dibersihkan terus segera diolah untuk jadi makanan siap santap gitu. Kemudian baru disimpan, itu lebih baik daripada menyimpan daging
mentah tadi ya masih dalam bentuk mentah sudah disimpan gitu. Jadi sebaiknya diolah dulu baru disimpan. Kemudian sebaiknya juga dalam kondisi matang karena daging yang mentah itu biasanya mengandung banyak bakteri ya, apalagi itu pemotongan kurban itu kan belum tentu bersih ya, ada kontaminasi dari sana dari sini. Nah kalau misalnya tidak matang itu nanti rentan ada cacingnya, ada kumannya gitu. Selanjutnya, oke, jadi ini kesimpulannya. Yang pertama adalah penyembelihan hewan kurban memang merupakan salah satu bentuk ibadah ya untuk umat muslim di Hari Raya Idul Adha. Untuk daging hewan kurban itu sendiri merupakan sumber protein yang baik, tinggi kandungan zat besi, vitamin B12, dan zinc. Jadi memang memberikan manfaat kesehatan. Namun perlu diperhatikan, konsumsi daging merah, terutama baik itu proses maupun on-proses yang berlebihan dapat menimbulkan masalah-masalah kesehatan seperti yang tadi sudah dijelaskan. Sehingga kebijakan dalam mengkonsumsi daging kurban ini sangat penting untuk memperoleh manfaat kesehatan dari daging kurban yang kita konsumsi. Begitu presentasi dari saya. Next. Oke, terima kasih untuk waktunya dan kesempatannya. Duduk kembali. Wah, saya dari tadi dokter ini mempresentasi sudah membayangkan ya daging-daging merah ya kan. Pemirsa jangan lupa setelah nanti nonton ini boleh ya langsung disantap daging-daging merah yang ada di rumah. Mungkin ada daging merah dari unta tadi, dari domba ya kan, dan dari yang lain-lainnya juga dari sapi. Tentunya akan semakin enak disantap kalau gizi dan porsinya juga seimbang. Baik, sudah banyak ya nanti yang akan mau kita tanya-tanya lagi kepada narasumber hari ini. Sebelumnya kita akan break dulu. Tetap setia di Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Balik lagi di Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Ya, pemirsa semuanya, kembali lagi dengan saya Catherine dan narasumber kita hari ini membahas tentang bijak konsumsi daging kurban, nikmat disantap, sehat didapat. Spesial tentunya di Hari Raya Idul Adha ini supaya pemirsa semuanya tetap sehat walaupun banyak makan, banyak kumpul-kumpul ya, tetapi nanti pos Idul Adha tetap bisa beraktivitas secara normal ya. Jangan sampai nanti jadinya harus konsumsi obat-obatan berlebih. Ya, Dokter Dini ya, kita ingin tanyakan dulu ya dokter ya. Tadi sudah banyak ya kita dapatkan informasi bahwa memang benar daging merah itu sangat banyak sekali sebenarnya manfaatnya bagi tubuh. Idealnya dokter untuk mengonsumsinya ya satu piring gitu ya dokter ya. Itu bagaimana supaya tidak meningkatkan kolesterol atau darah tinggi kalau kata orang yang terlalu tinggi gitu dokter. Iya, baik. Untuk konsumsi wajarnya tadi sudah ada rekomendasinya itu per minggu 350 sampai 500 gram. Jadi kira-kira dalam 350 itu kalau dibagi 7 hari berarti per harinya itu sekitar 50 gram ya. Itu memang satu porsi daging itu diukur dengan 50 gram. Kalau misalnya di piring, mungkin bulat piring itu ya, 1/4 bagian piring itu masih boleh dengan daging. Kemudian selain dari jumlahnya tadi, cara pengolahannya Dokter Catherine ya itu juga sangat penting. Kalau misalnya dagingnya tadi digoreng, di fry atau dibakar dengan banyak bagian hitam-hitamnya seperti itu juga berbahaya. Jadi memang pengolahannya sangat penting untuk mencegah dari efek-efek yang tidak diharapkan. Ya. Kalau untuk potongan tubuh dagingnya dokter lebih bagus tuh kata orang tuh pahanya atau dadanya atau sayapnya. Oke. Kalau hewan kurban nggak ada sayap ya? Oh iya benar sorry ayam itu ya. Ya jadi untuk hewan kurban itu daging merah biasanya itu pilih bagian daging yang less atau minim lemaknya ya. Itu daging bagian khas dalam, khas luar, kemudian bagian paha itu masih sedikit lah lemak-lemaknya. Jadi kalau udah ada bagian-bagian perut itu biasanya banyak lemak, jadi itu tidak disarankan ya. Kalaupun memang mengkonsumsi bagian daging yang banyak lemaknya itu sebaiknya dipisahkan ya, karena memang lemak pada daging merah ini adalah jenis lemak tidak jenuh. Lemak jenuh ya. Jadi lemak jenuh yang tidak baik untuk kesehatan, begitu dokter. Nah, berarti konsumsinya juga
ya jangan terlalu banyak seperti itu ya. Nah dokter, untuk tadi mungkin kayak saya gitu ya, atau dokter yang masih muda-muda ini rasanya oh ayo yuk kita makan protein yang tinggi gitu ya. Tetapi bagaimana nih dokter untuk mungkin ibu yang sedang hamil atau yang mengandung, apa masih boleh nih dokter untuk mengonsumsi daging-daging kurban? Baik, untuk konsumsi daging merah pada ibu menyusui dan ibu hamil itu sebenarnya tidak ada pantangan ya, malah memang salah satu jenis yang direkomendasikan sebagai sumber protein dan juga sebagai sumber zat besi ya, karena ibu hamil dan menyusui itu biasanya kebutuhan proteinnya meningkat dan juga kebutuhan zat besinya itu terutama sangat tinggi. Jadi memang salah satu jenis makanan yang direkomendasikan adalah konsumsi daging merah. Cuman memang perlu diperhatikan tadi cara pengolahannya, kemudian berapa banyak, itu tetap menjadi catatan penting ya. Harus dikombinasikan dengan jenis makanan lain, bervariasi dari hari ke hari. Tidak boleh daging setiap hari begitu. Baik, jadi ibu hamil justru memang bagus ya dokter ya untuk mengonsumsi daging merah, dengan catatan diperhatikan lagi baik ya. Ibu-ibu hamil ya, diperhatikan lagi batas, jangan sampai kayak aduh ini ngidam banget ini ya, apalagi di hari raya Idul Adha ngidam banget sampai makan 3 piring porsi sekaligus. Oh iya, tadi juga perhatian untuk ibu hamil itu biasanya kematangan ya, kalau tidak matang itu biasanya rentan infeksi parasit, nanti berbahaya untuk ibu dan janin. Berarti jangan masaknya setengah matang ya dokter ya, harus yang benar-benar mateng tapi jangan lewat lagi apinya 180 derajat. Ya, sehingga kalau zat-zat hitam itu tadi bisa menimbulkan zat-zat karsinogenik ya, atau zat-zat kanker pemirsa semuanya. Ya, berarti dokter ya untuk masak-masak yang seperti gulai santan, apakah diperkenankan sebenarnya dokter? Gimana ya, kalau saya larang nanti nggak mungkin, karena itu memang makanan tradisional kita menggunakan banyak sekali ya olahan daging dengan menggunakan santan. Memang intinya adalah prinsip gizi seimbang ya. Jadi jangan satu menu ataupun satu jenis makanan itu dikonsumsi berlebihan dan dikonsumsi berkali-kali, sangat sering, itu tidak baik untuk kesehatan. Kalau misalnya occasional, misalnya lagi kondangan nih, terus ada santapannya rendang atau gulai, bolehlah satu daging, 1 potong, 2 potong, tapi jangan tambahin kuahnya atau bumbu rendangnya terlalu berlebihan gitu. Nah itu yang bikin tidak sehatnya itu santan dari olahannya gitu, baik itu gulai maupun rendang gitu ya. Kalau dagingnya sendiri ya kalau sekali-sekali nggak masalah ya, sebagai sumber protein juga. Wah, terima kasih ya dokter ya buat jawabannya. Tentunya pemirsa semuanya, rasanya kita ingin bertanya, dan tidak hanya saya, tetapi penyanyi kita satu ini juga ingin bertanya katanya tentang topik kita yang spesial pada hari ini. Ya, silakan Bang Fahmi. Jadi ini lagi-lagi pertanyaan titipan dari pemain keyboard katanya. Karena silakan. dia nanti pas hari raya Idul Adha nanti dia mau banyak-banyak tidur aja di rumah ya. Jangan keluar ya. Nah, Dok, tadi kan saya menyimak tuh dokter penjelasannya, dan katanya daging yang bagus itu adalah daging yang baik dikonsumsi adalah daging yang lemaknya nggak banyak gitu, atau mungkin tidak ada lemaknya gitulah bagusnya. Nah, tapi sebenarnya kalau saya lihat ya dok, semua yang ada di dalam sapi itu kayaknya semuanya bisa dimakan dok. Benar ya, semua yang ada di dalam sapi, maksudnya daging, maksudnya kayak hatinya, ginjalnya, semuanya bisa dikonsumsi maksud saya. Oh, iya, kepalanya semua bisa dikonsumsi. Tapi sebenarnya ada nggak di antara semua itu yang sebaiknya jangan dimakan gitu? Karena mungkin bisa ada efek sampingnya gini itu apa segala macam. Jadi kita tahu nih, oh ternyata kita nggak boleh makan yang ini nih, karena secara kesehatan ini mungkin tidak baik, walaupun mungkin efek sampingnya itu jangka panjang atau apapun segala macam, tapi ini baiknya jangan usah dikonsumsi. Jadi kalau mau konsumsi yang ini aja gitu. Nah, apakah ada dok kira-kira? Mungkin bagian mana yang paling merusak atau yang dihindarin lah gitu, maksudnya iya. Gitu. Silakan. Baik, jadi sebenarnya kalau saya pribadi ya, saya tuh nggak mau ngelarang terlalu strict gitu, maksudnya kembali lagi ke prinsip yang tadi, sebaiknya konsumsi itu dalam moderasi gitu. Jadi memang sewajarnya, secukupnya. Kalau cuma icip-icip ya rasa gitu ya nggak apa-apa. Cuman memang bagian sapi, nggak harus sapi ya, bagian hewan itu organ-organ dalam itu memang tinggi purin.
tinggi purin dan kolesterolnya juga tinggi, itu dapat memicu peningkatan asam urat, ya ujung-ujungnya tidak baik lagi untuk kesehatan. Nah, kalau prinsipnya adalah seperti tadi, pesan-pesan saya adalah konsumsi dengan seimbang, sesuai kebutuhan, secukupnya, sewajarnya, jangan berlebihan. Kalau cuma ya 1 sendok teh ya nyobain gitu ya rasa gitu, ya itu it's okay gitu, dan itu hanya sesekali, bukan setiap hari dikonsumsi. Tapi memang seperti saya sampaikan tadi, bagian-bagian hewan, organ-organ dalamnya itu memang tinggi kolesterol dan tinggi purin yang dapat memicu peningkatan asam urat di dalam darah. Yes, luar biasa. Satu lagi boleh nggak? Boleh, silakan. Nah ini kami kan sering jalanin event gitu. Terkadang di dalam event itu ada kambing guling. Okay. Nah gitu, ini kan kurban kan juga masih ada kambing gitu ya atau domba. Nah benar nggak dok bahwa mengkonsumsi kambing dengan jumlah banyak nih? Karena kan mungkin kalau di kambing guling itu kan enak kali gitu kita makannya gitu kan. Jadi konsumsi dalam yang banyak itu katanya yang nggak ngaruh ke kolesterol. Kalau dia cara masaknya mungkin nggak dicampur dengan bahan-bahan lain gitu. Benar nggak dok kira-kira dok? Okay. Ya, jadi untuk kambing guling itu sebenarnya salah satu pengolahan yang cukup aman ya sebenarnya, karena dia nggak bersentuhan langsung dengan api ya. Jadi kan dia langsung, maksudnya diproses terus, dan juga dia nggak menggunakan banyak minyak gitu atau santan. Cuman memang tadi campuran makannya itu apa gitu. Tapi memang tadi dari jenis-jenis hewan kurban yang lain itu kambing itu memang kolesterolnya yang paling rendah. Ya, tapi tetap konsumsinya tidak boleh berlebihan. Masa 1 ekor mau dikonsumsi sendiri ya? Nah itu juga tidak sehat ya. Memang harus sesuai tadi rekomendasi. Namanya walaupun dia jenisnya kambing, tapi dia tetap tergolong daging merah yang punya risiko tadi memicu kanker kalau dikonsumsi berlebihan. Nah jadi kan lurus kan dok. Akhirnya kita tahu bahwa kan selama ini yang beredar, tadi makan daging kambing naik kolesterol gini. Padahal sebenarnya pertama cara pengolahan, yang kedua daging kambing itu sebenarnya nggak terlalu tinggi kolesterolnya. Karena pemain drum saya waktu kita event 10 piring kambing guling dimakannya dokter. Nggak apa-apa, maksudnya nggak ada naik kolesterol dan lain-lain segala macam. Saya juga gitu. Jadi berarti memang benar kambing ini kalau pengolahannya benar, tidak banyak campuran lain-lain segala macam, memang natural ya bagus jadinya gitu ya. Terima kasih dokter, penjelasannya luar biasa. Saya dan teman-teman jadi tahu, Roji juga jadi tahu dok. Okay. Baik, terima kasih buat pertanyaannya Bang Fahmi, dan dokter juga sangat detail menjawabnya ya. Mungkin ada pertanyaan tambahan ini dokter ya. Tadi kan kita katakan bahwa memang baiknya porsi seimbang. Nah kira-kira dokter boleh kasih tahu nggak sayuran-sayuran hijau gitu ya, apa nih yang biasanya baik untuk didampingi dengan daging-daging merah ini dok? Ada saran nggak nih dok ya supaya piringnya tadi itu kelihatannya lebih enak dan kandungan gizinya juga lebih banyak dok? Oke. Ya seperti tadi ya prinsipnya, kalau memang kita itu individu, terutama individu sehat ya, kalau individu dengan penyakit khusus itu punya kebutuhan yang berbeda, biasanya lebih rinci lagi, lebih detail lagi untuk keperluan konsumsi makronutrien dan mikronutriennya jika ada sakit tertentu. Jadi kalau misalnya secara umum untuk individu sehat itu dapat konsumsi 1 piring dibagi 1/4 untuk karbohidrat, setengahnya untuk sayur atau 3/8 lah ya. Jadi 1/4 kan karbohidrat ya, 1/4 karbohidrat, kemudian yang 3/4 itu dibagi 2. 1 bagian untuk sayur dan 1 bagian untuk protein, baik itu lauk hewani maupun lauk nabati. Misalnya memang nanti mengkonsumsi daging merah sebagai sumber proteinnya, memang sebaiknya tetap ditemani jenis sayur-sayur itu tadi untuk menghindari peningkatan kadar kolesterol karena sumber serat yang ada di sayur mayur itu. Untuk jenis sayurnya tidak ada masalah sih sebenarnya, cuman memang kadang-kadang kita suka kecili nih, maksudnya ketukar gitu, kentang itu dikira sayur padahal itu sumber karbohidrat ya, jadi itu akan nambah kalori. Jadi pilih sayur-sayur yang tanpa pati seperti wortel, sayur-sayur daun hijau gitu ya, labu siam dan lain-lain begitu.
yang tidak mengandung karbohidrat. Wah, jadi pilih sayuran juga jangan sampai salah pilih ya dokter Iya, ya. benar. Justru niatnya milih yang serat tapi kandungannya malah karbo lagi Iya, lagi ya. Baik pemirsa semuanya, sudah tidak terasa kita di penghujung acara pagi hari ini ya. Kita persilakan untuk dokter ini mungkin menyampaikan pesan-pesannya di kesimpulan di ujung acara kita ini. Silakan dokter. Baik, terima kasih Dokter Catherine. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali ya, saya sudah boleh diberikan kesempatan untuk sharing di acara pagi ini. Jadi ya pesan saya, memang sedang suasana lebaran ya, pasti bakal ada suplai daging kurban yang sangat melimpah. Tetap bijak dalam mengkonsumsi sesuai porsinya, tidak berlebihan, dan pilih cara pengolahan yang aman dan sehat dengan menggunakan suhu rendah sampai sedang, kemudian tidak ditambah dengan zat-zat macam-macam ya, seperti olahan santan yang berlebihan atau garam berlebihan dan juga minyak yang berlebihan. Semoga bermanfaat ya sharing saya hari ini. Ya, baik, terima kasih dokter, dan sekali lagi kita ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha untuk seluruh masyarakat yang merayakannya. Sampai ketemu lagi di acara ngopi-ngopi berikutnya. See you. Indonesia dan dalam hal ini termasuk olahan kulinernya ya. Dapur